easy go. Karena Orion kan dia di depan bisa diantara orang. Kalau dia jadi lato-lato, jadi Crimson Crush, dia bisa nandain orang yang kena sedot tuh. Oke, Dari Crimson Crush ya. Ternyata mokonya ada di Abai. anggap aja RRQ mau main di level yang berbeda. Karena di level yang kayak gitu udah terlalu umum, udah terlalu mediocre mungkin menurut RRQ. Dan kita bakal langsung masuk ke pistol round Best of 5 series. Ini final upper RRQ melawan All Gamer Global. Terlihat gimana Dudes juga udah memberikan trading damage. Dan Maal akan menempelkan seorang Rans AA. 3 player setidaknya udah tampak dari sisi sebelah kiri. Maal udah mulai coba diras oleh Saifa dan juga tim SR. Rans mungkin kena 1, 2, 4 Trial of Battle. Tapi akhirnya cukup berimpact. Trial of Battle tersebut yang kena Rans sama Maal, bikin mereka gak bisa gerak apa-apa. Dudes dan Abai kita lihat juga belum memberikan serangan yang cukup serius. Karena mereka juga masih lumayan terpisah, masih cukup tenang. All Gamer Global walaupun sempat kehilangan Dio di sini. Nah, kepencet tuh. Ada sebuah Aurora Vision, tapi ada juga kepala yang kepencet dari seorang Dudes di tangan anak-anak All Gamer Global. Sisa Abai tidak bisa bicara banyak. Ya, pistol round yang berhasil diamankan oleh All Gamers Global ini tidak lepas dari sebuah trial barrel yang langsung ada karena 2 pemain, sehingga elektroterapinya tidak bisa bekerja dengan cukup baik sebagai 2 pemain depan dari RRQ Kazu. Dan sisanya berhasil dipick dari jarak yang cukup jauh. Ketika Dudes tadi hanya sedang berdiam sebetulnya, karena kepalanya masih agak nongol dikit. 1-0 skor sementara. Dan sekarang masih di area museum, harusnya skenario tetap sama, bergerak menuju ke satu arah terlebih dahulu. Nameless bahkan sudah tertembak. Sebuah lemparan flash freeze membuat Rans kali ini sudah kehilangan setengah dari health point ya. Hati-hati, Trial of Barrel ini bisa dikirimin karena Josephine pernah kebuka. Nah, itu dia maksudku. Langsung Trial of Barrelnya dikirimkan di saat bersamaan juga anak-anak dari RRQ Kazu sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Ya lumayan terbungkam dan menjadi peran utama juga nih kalau kita lihat dari 2 round yang baru aja kita saksikan Trial of Battle ini. Dan pinter banget juga cara All Gamer Global ngebait user Orionnya si RRQ gitu. Tadi tuh Orion tanggung banget itu di balik glue wall kayak gitu. Damage juga gak maksimal, gak bisa ada follow up damage karena ketutup glue wall. Plus pas Orionnya udah selesai kepencet, tak gitu ya kan, langsung dikasih ini ya 1, 2, 4 nya. So di round ketiga ini by round ya teman-teman, harusnya dua-duanya udah bisa beli senjata. Dan pilihan dari anak-anak RRQ coba straightforward menggunakan teleport, bergerak menuju ke arah cyber airdrop dan ambil posisi masing-masing. Semakin menarik karena kita tahu dia udah bergerak ke arah posnya. Dudes, seperti apa Dudes saat ini harus kalah trading sama Nameless. Coba tiarap dulu sejenak. Info sebenarnya udah dapetin, tapi tinggal gimana anak-anak RRQ yang lainnya bisa mengolah info dari Kapten Dudes atau tidak. Karena Dudes pasti lumayan ngotot dan cenderung keras kepala untuk coba adu aim di sekaratnya darah seorang Dudes. Sekarang sisa Rans AA sendirian, tidak bisa bicara banyak. RRQ cukup diobok-obok. Cyber point gak dapet, setup kalah, dan ini ruginya cukup besar. Kenapa gue bilang cukup besar? Di momen seperti ini dua orang dari All Gamers Global itu udah sibuk ke arah Dudes sendirian saja. Sementara di bagian cyber airdrop itu RRQ punya 3 pemain dan gak bisa nge-pick satu orang yang lagi nahan cyber airdropnya. Di situ momen ruginya tuh terlalu besar menurut gue. Dan Steffi dari Abai yang lagi standby di lantai 2 itu jadinya nggak dapat fungsinya sama sekali, nggak dibuka di area dari cyber airdrop. Apalagi ketika tadi Dudes-nya lagi di pick off sama 2 pemain dan gak ada yang merangin siapa tadi yang di tengah dari AG ya. Kalau nggak salah si tim SR itu jadi satu hal yang benar-benar rugi banget. Dan Maal kali ini menjadi orang pertama yang pick off di tangan tim SR. Rans juga sudah mulai kehilangan beberapa health point ya. Bakal coba dihampiri oleh para pemain dari All Gamers Global. Super Bonfire sudah terlihat. Ternyata Abai sendirian di bagian atap dikirimkan. Dudes juga ada di arah berbeda. Tidak akan ada upaya revive yang bisa dilakukan oleh anak-anak dari RRQ Kazu. Dan Rans diterobos oleh 2 pemain sekaligus, bahkan 3 orang ternyata yang masuk ke arah dirinya. Tembakan coba dibuka, namun dia akan mendapatkan 1 pemain. Hingga sekarang
RRQ hanya menyisakan 2 pemain saja. Dudes coba mengejar ke arah 1 orang, namun gagal untuk mempick off. Malah Abai yang kali jatuh terancam. Abai masih aja berlari balik sebuah glual yang akan dihancurkan sesaat lagi. 1 peluru terakhir berhasil menumbangkan Abai di sana. Sementara Dudes gak banyak yang bisa dilakukan di lantai 2 dan sampai detik ini RRQ masih belum mendapatkan poin sama sekali. Yang ngekill baru 1 orang, Abai doang. Angel wes, pokoknya ini ceritanya kalau Casey user udah nggak bisa mencet elektroterapi ke Orion usernya, udah pasti Angel wes ini udah lepas aja sih, udah game selanjutnya aja menurut gua RRQ biar lebih fokus. Dan ini bisa jadi sebuah kesimpulan kalau pecah juga nih 100% win streak Nexteranya. Gue udah nggak berharap banyak nih di game Nextera ini jujur aja, karena nggak ada pola-pola setup yang kelihatannya bakal menjanjikan untuk RRQ bisa balikin keadaan. Ini udah tinggal tentang lu ketemu musuh, nembak, lu menang damage apa enggak, udah itu doang nih. Karena dari pola setup udah lumayan gak bisa diharapin dari tadi. Dan saat lagi harusnya bakal ada A124 yang bisa dipencet nih sama Nameless. Itu tinggal nunggu kayak sekitar 5 detikan lagi aja nih. Tim SR sama Saifa Through the Smoke juga udah siap kasih distraction. Tapi 2 player yaitu Rans dan juga Maal lagi diuji berada di tengah-tengah Zebra Drop. Dan itu dia langsung ke trigger. Cukup sampai situ aja. Saifa sama tim SR dapetin 2 orang depan. Sisa Abai sama Dudes sekarang yang lagi cukup terpisah. Mereka bermain sekarang terasa lumayan individualis untuk meminimalisir resiko kena wipeout langsung instan. Tapi tetap aja ini sebenarnya hanya mengulur waktu sampai satu persatu player dari All Gamer Global mendekat ke arah salah satu player dari RRQ. Abai sudah menjadi korban selanjutnya. Dudes, sang kapten yang tersisa kali ini akan mencari cara gimana caranya 3 lawan 1. Nah, di kanan udah kelihatan, di bawah juga sempat kekikis sama seorang Saifa. Sempat ada momen turun gunungnya dulu dan itu dia match point. What a boring match. Ya, semoga lu paham apa yang gua maksud soal sinergi dari RRQ Kazu yang rasanya nggak jadi satu, nggak as a team. Dan satu tambahan dari gua ngerasa justru ini adalah selama Free Fire Clash Master ya untuk RRQ ini adalah drafting paling kacau dari RRQ Kazu sih. Benar-benar nggak terasa sinerginya sama sekali. Dari pola permainan yang nggak terlihat seperti seharusnya dari drafting RRQ Kazu. Pendobraknya tidak ada, lalu defense-nya tidak terlihat, flankingnya pun nggak bisa dilakukan dengan maksimal dan tidak didukung juga dengan skill set yang matang dari seorang Dudes. Di momen menurut gua Dudes yang harus bergerak sendirian akan lebih work kayaknya pakai Morse dan Kelly. Ya, jadi seorang Wasana gitu, jadi rahasia sekalian. Dan Abai yang bisa sendirian sementara dia bawa Steffi, yang harusnya Steffi-nya bisa ngelindungin Rans dan juga Maal, ini juga nggak jadi kelihatan satu suara. Nah, sekarang udah ketahuan malah Rans sama Maalnya berjauhan. Dan itu dia momentum yang cukup bagus dari seorang Dudes menumbangkan Nameless diam-diam menjadi first blood. Tapi Abai terkunci dengan True of Peril yang connect ke arah dirinya. Tapi Abai akhirnya berhasil jatuhkan tangan seorang Saifa. Kecolongan juga pada akhirnya. Sementara Rans sudah tertembak cukup terlambat, tidak ada glual lagi. Dan sebuah super bonfire berjalan. Rans di pick off all seorang Dudes. Momennya cukup baik, namun sekarang masih terlalu jauh. Dan Dudes melihat ke arah bawah, tembakan ke arah seorang tim Messer belum bisa menumbangkan seorang tim Messer di sana. Bisa 2 lawan 2. Berarti Messer masih memiliki Shane yang dia bisa gunakan. 1 orang berhasil pick off dan ini menjadi poin pertama untuk RRQ Kazu. Ya, untuk sementara gue boleh bisa dikatakan sepakat sama Bigan soal sinergi ya. Sinergi dan juga perihal draft yang kacau. Dan gue sangat sepakat untuk hal tersebut. Tapi nanti di next matches ya, di Best of 5 series kita kalau draft secara skill udah bener tapi mainnya masih kacau, itu berarti bukan draftingnya yang kacau, tapi emang personal issue itu yang pertama. Yang kedua, internal kah? Iya, internal issue ya kan. Yang kedua yang selalu gue bahas sama si Blay gue yang udah menghilang dari lane itu adalah Thailand itu selalu bisa bikin kalau musuhnya punya draft yang tipikal team fight itu dibikin jadi adu aim ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita lihat jadi team fight nih.
Ini udah enak sebenarnya. RRQ udah buka peluangnya dengan sangat baik. Through the smoke, Saifa harusnya mati sesaat lagi. Itu dia. Team fight, team play udah mulai aktif dari RRQ. Tinggal Nameless. Nameless mungkin dapetin seorang Abai, tapi ditukar sama Dude kali ini. Sisa satu, Dio sendirian. Akankah Dio melakukan clutch? Dengan kondisi Abai sempat knockdown, udah berhasil ditolong. Dio, kita tahu kekuatan dari seorang Dio. Oke, dia buka smoke screen-nya. Turun ke bawah, di bawah ada orang. Dio masih bisa pakai sebuah zipline, tapi itu dia angka selanjutnya untuk RRQ. Itu dia loh. Tim playnya yang benar-benar berempat, meskipun sempat ada momen di mana Stevie-nya agak kejauhan, nggak di tengah dari arah cyber airdrop. Lalu ada sebuah mistake dari All Gamers Global adalah sentuhan pertama dari Trill of Battle yang menurut gue terlalu terburu-buru tadi buat dilemparin langsung ke arah Rans dan juga Maal yang langsung ke trigger dengan adanya Joseph yang masih digunakan oleh kedua pemain ini. Menjadi kesempatan selanjutnya untuk RRQ Kazu. Setelah mereka berhasil mendapatkan 2 poin, langsung bergerak menuju ke arah tengah. Kali ini Rans bersama dengan tim Mesar. Sementara Maal di bagian bawah sudah diketahui posisinya. Lemparan sebuah smoke untuk menghindari aim dari lawannya, tapi Dude sudah ke lock posisinya kali ini. Berbekal dengan super bonfire, tapi harus diharapkan dengan seorang Nameless yang masih full point. Satu tukar satu terjadi, mau melakukan hal cukup baik dan masih bisa untuk melakukan revive terlebih dahulu tentunya kali ini. Menuju ke arah sarang Dude dengan menggunakan helper yang dia gunakan. Sementara tim SR bersama dengan seorang yang merasakan 1v1. Tapi tim SR, targetnya ternyata ada 2. Kaget. Saifa sendirian saja. Dipun transfer pick off. Tapi Saifa di lantai 2 dengan berbekal senjata Thompson dan juga skill card dari Aurora Vision, masih memiliki Valen Dash. Dia bisa melakukan tabrakan dan akhirnya berhasil di-pick oleh seorang Abai. Oke, muscle memory mereka tampaknya udah connect seputar apa yang dibahas juga seputar Big Gun tadi, ngomongin sinergi drafting yang kacau karena dimaininnya secara individu, secara terpisah, padahal kondisi drafting kayak gini harusnya main as a team, main yang numpuk. Dan si All Gamer Global tahu hal tersebut, itu bakal nguntungin RRQ kalau misalkan mereka mengizinkan RRQ main numpuk. Makanya yang dilakukan All Gamer Global adalah bikin jarak sejauh mungkin dan sebisa mungkin ngebet anak-anak RRQ supaya mainnya berjarak, nge-handle satu. Akhirnya adu aim doang aja. Dan ini juga momen yang harus bisa dimanfaatin sama All Gamer Global, karena cuman perlu 1 angka lagi untuk men-secure angka pertama. Nah, cakep banget All Gamer Global. Bakal cuma mengupayakan yang terbaik. Wow, miss the shot dari Trill of Battle-nya. Stevie udah nyala. Bakal mantep banget harusnya ini untuk RRQ. Tapi Dots kita lihat di belakang. Oke, Abai dapetin tim Mesar. Saifa berhasil dapetin Maal. Dots sekarat di belakang sana, tapi Abai menjadi Ranger Merah udah dapetin 2. Sekarang sayangnya Dots harus jatuh knockdown, dan begitu juga dengan seorang Maal yang untungnya masih bisa dihidupkan oleh Rans. Sekarang tinggal gimana Abai versus Dio. Abai turun dulu ke arah bawah. Dio 1 lawan 3. Sanggupkah Dio melawan 3 punggawa dari RRQ Kazu? Orion datang. Tappingan dari Dio luar biasa sekali, tapi dihentikan oleh Abai, sang Ranger Merah di game kali ini. IQ-nya itu loh, gokil. Ini baru sebuah permainan yang seharusnya terlihat dari round pertama tadi dengan drafting seperti ini. Solid 3 pemain di depan. Kalau ngirimin Dudes yang sendirian seperti itu, at least Dudes-nya juga nggak kena flank balik dari para pemain dari All Gamers Global. Dan ini yang harusnya bisa dilakukan, yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari RRQ Kazu dengan semua skill set yang mereka gunakan. Tapi ini masih belum bisa ngebuat RRQ dapetin poin kemenangan di game pertama. Dan Rans akan dikirimkan meskipun sudah terkena hit. Kali ini apa itu yang udah kita lihat barusan? Saifa sudah terbuka dari Silver Spoon sepertinya. Dan Saifa bergerak menuju ke arah yang berbeda. Lihat Abai depan belakang, dia buka glue wall. 2 orang kena Trill of Battle. Rans dan juga Dude sudah cukup low kali ini, tapi sayangnya Rans harus terpick up di sana. Dude sudah cukup low. Maalnya juga udah gak punya harapan banyak, tapi Abai, lihat Abai, what a clutch shot, berhasil mendapatkan 2 poin sehingga rekan-rekannya masih bisa untuk diselamatkan kembali, menyisakan seorang Saifa sendirian dan masih bisa mendapatkan poin yang kelima. Gua speechless sejenak pas dia ngurung diri ya. Itu sumpah resiko banget men. Itu posisi 2 player dari
Agal bahkan 3 itu udah di arahnya Dudes. Dan untungnya ada Helper Bot tuh. Helper Bot juga bikin Ransi hidup lagi. Itu bikin gamenya balik. Kalau enggak sih tadi itu 2 lawan 2 belum tentu RRQ menang tuh. The way Helper Botnya punya timing yang tepat tuh tadi lumayan ngebantu OC RRQ menang. Match point kali ini teman-teman. Wow, RRQ sepertinya memang sedang memasak, sedang menunjukkan kepada kita bahwa mereka emang tipikal tim yang nggak boleh start slow. Karena kita harus ingat kesalahan RRQ di turnamen-turnamen Clash Squad internasional di season-season sebelumnya adalah mereka bermain terlalu pasif. Dengan komposisi line up dan juga karakter skill yang digunakan, yang mana mereka nggak boleh bermain terlalu pasif. Kalau bermain terlalu pasif, potensi besar sekali untuk di pick off dengan mudah. Kayak sekarang, kita bisa lihat aja gimana RRQ membaca momentum dan pergerakan yang mungkin akan tercipta dari All Gamer Global. Tapi All Gamer Global masih belum kasih banyak info. Oke, UAV langsung dihabisi begitu saja oleh seorang tim SR. Dan satu player dari RRQ udah notice adanya pergerakan Diu yang lagi dipantau terus sama Lionel Abai. Kali ini tim SR juga mastiin si 2 orang yang udah sempat kelihatan di matanya tim SR ini nggak kabur dari pandangan seorang tim SR. Nah, yang gue tangkap sekarang kesimpulannya, sekarang Dudes harusnya tuh nggak kenotis. POV Dudes harusnya nggak kenotis. Oke, plus udah dipencet juga tuh kodenya Aurora Vision. Udah bikin posisi anak-anak All Gamer Global ketahuan. Di waktu yang bersamaan zona juga udah mulai menyempit, memaksa seluruh lawan dari kedua tim ini semakin berdekatan. Saifa bakal coba diganyang lebih dulu, tapi sayangnya Dudes kelamaan di luar zona sendirian tadi, nggak ke-reveal posisinya. Untuknya Mahal dapat 1. Poinnya fatal banget, tapi sekarang giliran Ran 1 lawan 2 juga gak bisa. Sekarang lagi-lagi sisa Abai lagi aja yang menjadi last man standing dari RRQ. Sanggupkah? Iya, sanggupnya Abai karena udah sama-sama sekarat. 1 lawan 2, tim SR jatuh dan bisa di-handle, tapi saya tidak. Masih ada setitik darah dan harapan dari All Gamer Global. Boya! Hampir aja kemenangan bisa dicuri oleh anak-anak dari RRQ Kazu. Tapi tetap di momen terakhir setitik darah yang dimiliki oleh pemain dari All Gamers Global membuat mereka masih bisa memenangkan game yang pertama tadi. Karena semuanya itu di Intellect Center tuh menurut gue udah sempurna tuh. Udah sempurna, tapi yang bikin akhirnya jadi janggar itu adalah yang pertama tadi Dudes-nya terlalu lama di luar zona. Dia tuh udah bisa gerak, cuman naik lagi ke atas dari Intellect Center tuh udah gak ada jalan lagi. Selain jalannya yang udah ke gigit zona, entah dia lewat box-box kecil yang ada di Nextra itu atau dia mundur lagi ke arah tangga. Yang akhirnya bikin dia harus ke take down karena zonanya udah cukup sakit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Mahalnya ke pick off itu adalah momen dimana Ransi itu harus bisa gerak sendirian tuh. Harus bisa delay time. Cuman menurut gua entah energi poinnya gak cukup. Kalau energi poin gak cukup menurut gua gak mungkin. Dia gak ke-lock juga sama Thrill of Battle. Pencet Orionnya kayaknya masih agak terlambat tadi. Agak terlambat dikit aja itu. Ya, dan gua akan kritis sama Dude sih. Pas dia mencet koda tas, reveal semua posisinya, itu kan ada sepersekian detik All Gamer Global tuh repositioning. Saat itu juga harusnya ditabrak. Saat itu juga Dudes udah boleh tinggalin bagian bawah karena zonanya tuh jalan. Kalau dia nyala tuh awareness-nya ya, indra ke-6-nya, indra ke-7-nya dia nyala tuh soal awareness ya. Tapi karena itu gak terjadi, itu jadi awal dari kekalahannya RRQ. Karena gak bisa, itu harus fight 4 lawan 4. Gak bisa lo ngandelin dan berharap 3 temen lu yang di depan itu jadi pahlawan. Buat lu yang mungkin udah bukain jalan dengan Aurora Vision doang, lu butuh kasih kontribusi damage output juga ke lawan lu. Itu sih. Itu sih. Lebihnya boring match aja menurut gue dari match dari round 1 ya. 1 sampai round 5. Iya, itu di round yang terakhir dan round penentuan yang mana sebetulnya seperti yang lu bilang tadi, Aurora Vision kebuka, titik kemenangan dari RRQ itu udah kebuka jelas tuh. Iya, lampu hijau, tabrak aja udah. Lampu hijau, semuanya itu udah kegiring ke arah Abai. Kalau si Dudes melakukan hal tersebut, itu nggak ada cerita Mahal kena tembak sekarat kayak tadi tuh. Iya lagi. Karena Mahal itu kena double pick orang tuh. Betul. Bisa bikin dia sekarat tuh tadi tuh. Itu pun masih beruntung dia. Masih bisa selamat dulu. Bener. Gak langsung knockdown di. Ada replaynya tadi nih. Kita lihat nanti ya. Ini kan masih ronde-ronde awal nih yang All Gamer Global menang. Ini menurut gua di sini All Gamer Global rada
rada konyol sih menurut gue. Udah ngetigain dudes, masih rada-rada puyeng dulu, terus juga dia nggak aware sama yang lagi kena helper bot. Yang gue tangkap Vietnam nih kalau ngelihat ada helper bot, dia nggak langsung ke target selanjutnya, tapi ngancurin helper botnya dulu. Nah ini mana dudes, sayang banget momennya hilang gitu aja jadinya. Menang gratis jadi kalah. Percuma ngejar sampai 5. Iya.